Apakah Anda pernah melihat post Om Deddy Corbuzier yang ini, di mana ia mempost hasil MRI atau foto dari tulang belakangnya, dan ia berkata bahwa meskipun tulisan-tulisan atau hasil-hasil MRI-nya itu jelek dan rusak, tapi ia tetap bisa berjalan, bergerak, dan beraktivitas karena otot-otot backnya kuat ya. Ini nggak salah, ini benar, tapi yang saya mau bahas di video ini adalah saya mau menjelaskan mengapa hasil MRI itu tidak menentukan fungsi atau kapasitas gerak tubuh Anda. Hasil MRI tidak selalu menentukan rasa sakit yang Anda rasakan. Bukti nyatanya adalah Om Deddy Corbuzier ini ya. Meskipun kalau dokter atau tenaga kesehatan bilang hasil MRI-nya itu jelek banget, bahkan bahaya, kacau, tapi ia masih bisa bergerak, berjalan, ngangkat beban berat tanpa adanya rasa sakit. Nah, di video ini kita akan membahas mengapa hal ini terjadi, dan menurut saya ini penting banget untuk dibahas karena banyak banget dokter dan tenaga kesehatan yang tidak mengerti cara menginterpretasikan MRI ini ya. Jadi terkadang sering banget disampaikan informasi-informasi yang salah kepada pasien sehingga penanganan dan treatment ke pasien menjadi kurang optimal ya. Oke? Pertama-tama mari kita lihat hasil MRI-nya ya. Jadi bacaannya ada penyempitan, bulging disc, posterior annulus tear, dan lain-lain yang kalau dibaca itu kata-katanya aneh dan serem. Untuk memulai pembahasan ini, mari saya cantumkan sebuah fakta. Mohon dilihat studi ini. Kalau kalian mau lihat lengkapnya, saya cantumkan link di deskripsi. Oke? Pada studi ini, para peneliti melakukan MRI kepada populasi orang normal sehat tidak mempunyai rasa sakit di pinggang ya. Jadi populasi pasiennya atau orang di studi ini sehat. Kemudian, peneliti melakukan MRI pada semua orang sehat ini yang tidak mempunyai sakit pinggang. Dan tahukah Anda apa hasilnya? Oke? 30% orang berumur 20 tahun mempunyai disc bulge dan penemuan-penemuan negatif lainnya, tapi mereka nggak ada sakit. 40% orang berumur 30 tahun, sama, ada penemuan-penemuan disc bulge ini dan lain-lainnya yang negatif, tapi mereka nggak ada sakit juga. Dan angkanya ini terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Jadi, semakin tua populasi pasiennya, itu semakin mungkin ditemukan disc bulge atau kata-kata negatif atau penemuan negatif ini, tapi mereka nggak mempunyai rasa sakit. Jadi, hal pertama yang mau saya sampaikan adalah, dalam kebanyakan kasus sakit pinggang, tidak semua tentunya, dalam kebanyakan kasus sakit pinggang, hasil MRI tidak menentukan fungsi dan rasa sakit yang Anda rasakan. Sekali lagi, di kebanyakan kasus sakit pinggang, tidak di semua kasus tentunya, hasil MRI tidak menentukan fungsi dan rasa sakit Anda. Dan ada ratusan studi yang sudah melihat hal ini, dan ini sudah terbukti. Mengapa bisa hasil MRI tidak sesuai dengan kapasitas gerak dan fungsi serta rasa sakit Anda? Ada 3 alasan utama ya. Yang pertama, MRI itu adalah gambar atau foto sejarah tulang pinggang Anda dari Anda kecil sampai Anda dewasa. MRI itu tidak bisa membedakan mana yang scar atau bekas luka atau mana yang beneran luka baru ya. Untuk membedakan mana yang bekas luka dan mana yang luka beneran, hasil MRI harus disesuaikan dengan pemeriksaan fisik yang komprehensif. Nggak bisa yang namanya cuma lihat MRI, terus orang atau dokter bisa tahu mana yang luka, mana yang bekas luka. Misalnya gini, apakah Anda pernah ngelihat orang yang di kulitnya itu ada bekas luka? Misalnya bekas kepotong, bekas kesilet, atau bahkan Anda pernah punya bekas luka habis jatuh, terus bekasnya nggak hilang-hilang. Nah, bisa dilihat di orang-orang seperti ini, itu kan kulitnya ada bekas luka. Ada yang namanya scar. Tapi mereka nggak punya sakit dan mereka tetap bisa bergerak dan berfungsi. Tapi bekas lukanya masih ada. Nah, sama dengan kasus Om Deddy Corbuzier ini. Om Deddy Corbuzier, beliau ini, itu kan aktif angkat beban, aktif bela diri, aktif berolahraga. Pasti ketika mudanya, beliau itu pernah banyak banget terkena cedera. Misalnya dia lagi berantem, latih bela diri, ketendang, atau lagi angkat beban, salah gerakan atau teknik dan cedera. MRI nggak bisa bedain mana yang beneran luka dan mana yang bekas cederanya itu. Ketika ditemukan penemuan negatif MRI tapi Anda tidak mempunyai rasa sakit atau keterbatasan sama sekali, ini berarti penemuan MRI tersebut mungkin hanya bekas cedera doang, di mana sebenarnya cederanya udah sembuh, tapi scarnya atau bekas lukanya masih ada.
untuk menentukan mana yang cedera beneran dan mana yang luka, itu harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan gerakan. Jadi, kita harus melihat orang di depan mata kita, kapasitas gerak mereka, dan sejarah mereka. Kalau misalnya ada orang berumur 16 atau 20 tahun, nggak pernah olahraga dan nggak pernah latihan, tapi mereka bentuk MRI-nya itu, hasil MRI-nya itu kayak si Om Deddy, tentu saja ini tanda tanya, nggak masuk di akal. Tapi kalau kayak Om Deddy yang aktif, sering angkat beban, pernah kena cedera dulunya, ini normal-normal saja ya, nggak ada masalah. Jadi, pesan yang pertama di sini adalah hasil MRI di kebanyakan kasus pinggang tanpa pemeriksaan fisik yang spesifik itu kurang ada manfaatnya ya. Yang kedua, MRI adalah gambar atau foto dari tulang belakang Anda di posisi yang diam dan tidak bergerak. Di kebanyakan sakit pinggang, itu orang sakitnya di posisi yang bergerak. Misalnya ngambil barang ke lantai, berjalan, melompat. Bukan ketika tiduran, diam, gak gerak sama sekali. Maka dari itu, sangatlah tidak masuk akal bahwa foto di posisi diam, nggak bergerak, bisa mengetahui mana yang sakit, mana yang bermasalah ketika Anda bergerak. Mari saya kasih contoh atau ibarat. Misalnya Anda punya mobil. Mobil Anda itu rusak. Tiap kali pindah dari gigi 3 ke gigi 4, itu ada bunyi-bunyi aneh dan mobilnya lama-lama mati. Oke? Apakah bisa Anda cuma foto mesinnya, terus Anda kirim ke montirnya, dan montirnya bisa tahu apa yang salah dari mobil Anda? Nggak mungkin bisa, karena rusaknya itu pindah dari gigi 3 ke gigi 4. Kalau cuma di foto, mana tahu. Montirnya itu harus nyalain mobilnya, harus ngetes, pindah giginya, dan lain-lain. Sama dengan pinggang Anda. Kalau cuma dilihat hasil MRI doang, ini tidak memberikan arti yang bermanfaat bagi kebanyakan kasus sakit pinggang. Alasan ketiga atau alasan terakhir tentunya seperti yang Om Deddy Corbuzier bilang, yaitu ia masih bisa berfungsi tanpa masalah karena otot-ototnya kuat dan stabil ya. Jadi otot-otot core atau back yang kuat dan stabil bisa mengurangi beban yang diterima oleh tulang belakang Anda sehingga pergerakan akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Selain itu, ketika otot-otot pinggang dan core Anda itu kuat dan stabil, Anda bisa mengurangi resiko terkena sakit pinggang ya. Makanya penting banget yang namanya exercise dan strength training untuk kesehatan tubuh secara umum dan specifically untuk mencegah dan mengurangi resiko sakit pinggang. Tentunya exercise dan latihannya harus dilakukan dengan tepat ya. Oke, mari saya perjelas. Saya bukan mau bilang kalau MRI itu tidak berguna. Bukan sama sekali. Di kebanyakan kasus yang kita bilang ada red flag, misalnya, kita curiga ada kanker atau ada masalah dengan organ-organ internal dalam tubuh lainnya, MRI itu sangat-sangat bermanfaat. Tetapi, dalam kasus sakit pinggang pada umumnya, fungsi MRI itu sangat minimal, yaitu untuk mengkonfirm atau memastikan diagnosis yang Anda dapatkan dari pemeriksaan fisik atau gerakan. Sekali lagi saya ulang, fungsi MRI dalam kasus sakit pinggang pada umumnya adalah memastikan dan mengkonfirm diagnosis yang Anda dapatkan dari pemeriksaan fisik. Yang paling penting di sakit pinggang pada umumnya bukanlah hasil MRI, bukan hasil X-ray, tapi adalah hasil dari pemeriksaan fisik dan gerakan Anda ya. Oke, mari saya simpulkan kenapa sekarang Om Deddy Corbuzier tetap bisa bergerak, beraktivitas, ngangkat beban, aktif, keker, meskipun hasil MRI-nya jelek. 3 alasan. Yang pertama, MRI tidak bisa membedakan mana yang bekas luka atau scar atau mana yang fresh wound atau luka beneran. Om Deddy mudanya aktif, bela diri, angkat beban, pasti pernah cedera pinggang. Dan cederanya udah sembuh tentunya, karena dia nggak ada sakit. Tapi bekasnya masih ada di foto tersebut. Yang kedua, anatomi ketika tiduran dan nggak gerak itu tidak sama dengan fungsi ketika Anda bergerak. Sekali lagi, ketika MRI Anda cuma diem nggak gerak. Kebanyakan sakit pinggang itu sakitnya bukan pas diem, tapi pas bergerak dan beraktivitas. Yang ketiga, Om Deddy memiliki otot yang kuat dan stabil, sehingga otot-ototnya ini bisa mensupport dan membantunya bergerak dan beraktivitas tanpa rasa sakit ya. That's it for the video. Thank you guys for watching. Jadi semoga video ini dapat membuka wawasan Anda lebih lanjut tentang hasil dari MRI atau Röntgen atau X-ray ketika kalian mempunyai sakit pinggang. Jadi, ketika kalian melihat hasil MRI atau membacanya, kalian harus mengconsider 3 hal ini ya. Selain itu, saya juga membuat video ini supaya para tenaga kesehatan dan orang-orang di luar sana itu mengerti bahwa
Di kebanyakan kasus sakit pinggang, pemeriksaan fisik dan gerakan jauh lebih penting dan relevan dibandingkan dengan MRI ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.